Satid, Ustazah di Jawa Timur yang saya cintai, saya hormati, mitra-mitra Samira semuanya. Sambut salam dari kami, salam yang penuh dengan kebahagiaan, salam yang penuh dengan kesejahteraan. Salam untuk calon-calon penghuni surga semuanya insyaallah. Amin. Assalamualaikum jami'an bi tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa ja'alana ikhwanan mutahabbin al-'amilin ad-da'in al-mujahidin fi sabilihi. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan syirkil wahad wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsun rahmatan lil 'alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Hari ini Allah berikan karunia kepada kita semuanya. Allah berikan kesehatan, keselamatan, rahmat kasih sayang dan keberkahan pada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua yang menapaki jalan juang Baitullah ini, yang menjadi pesyiar Baitullah, yang menjadi pejuang-pejuang mengajak manusia datang ke tiga tanah suci ini, Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan menjadi ilas, menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita semuanya, mengakui kita menjadi umatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Bahagianya semuanya? Alhamdulillah Bapak Ibu, waktu yang sebentar ini menjelang maghrib, 1 jam menjelang maghrib. Mudah-mudahan waktu ini benar-benar barokah untuk kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengawali acara hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kita semuanya di Samira Travel ini harus sukses Bapak Ibu sekalian. Amin. Setuju? Setuju. Kalau saya bilang setuju, Bapak Ibu bilang sepakat. Biar nggak ngantuk. Setuju? Sepakat. Saya bilang sepakat, Bapak Ibu bilang setuju. Setuju? Sepakat. Setuju sepakat? Sepakat setuju. Setuju sepakat? Sepakat setuju. Alhamdulillah, ternyata fokus semua ada ya. Baik Bapak Ibu, kita semuanya di Samira ini harus jadi orang kaya. Siap jadi orang kaya? Siap. Siap jadi orang kaya? Siap. Penyakit-penyakit yang menggerogoti pola pikir orang kaya ini harus kita buang sebelum kita jadi orang kaya. Betul? Siap? Siap. Bapak Ibu, kenapa kita hari ini di Samira Travel ini harus sukses, harus jadi orang kaya? Karena Bapak Ibu sekalian, kata pepatah Arab kecilin dikit, faqidu syai' la yukti. Faqidu syai' la yukti. Nek sampeyan cari orang Madura, ndak punya apa-apa, sampeyan ndak bisa ngasih apa-apa. Faqidu syai' la yukti. Kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak bisa berbagi ilmu, betul? Betul. Kalau kita nggak punya duit, Gak bisa pakai jauh ya. nggak bisa infak. Saudara kita di Palestina sekarang menjadi mustad'afin, menjadi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah. Bagaimana kita bisa membantu saudara kita kalau kita nggak punya sesuatu, Bapak Ibu? Bahkan ketika di sekitar kita yang dekat, saya hari ini menyaksikan, Masya Allah, tabarakallah, betapa banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, bahkan anggota keluarga kita yang terdekat
yang hari ini butuh bantuan orang lain, betul? Saya kemarin melihat ada salah satu masih keluarga, ibunya sakit, bapaknya juga sakit. Kok saya ketemu sama kayak begini mulu ya? Terus anaknya yang nomor 3 nggak bekerja, yang nomor 2 nggak bekerja, yang satu cuma bekerja. Sakit cancer stadium 3, metastase udah sampai mana-mana. Duduk nggak bisa, berdiri nggak bisa, sementara suaminya dengan stroke nggak bisa melakukan apa-apa. Dan hari ini Mitra Samira juga masih saudara saya dekat, sedang sakit yang keras. Saya kemarin ketemu juga sama tokoh organisasi massa besar, bahkan terbesar di Solo. Saya ketemu sakit suaminya, istrinya dirawat juga, sampai anaknya tidak mau sekolah karena pengen siapa Abi sama Uminya lagi sakit dua-duanya, anaknya pun tidak mau sekolah karena pengen merawat ayah. Bapak Ibu, di sekitar kita hari ini banyak banget yang kita harus dibantu Bapak Ibu sekalian. Maka berbahagialah hari ini ketika hari ini kita punya sesuatu yang kita bisa bagikan kepada saudara kita. Inilah motivasi saya Bapak Ibu sekalian. Saya meninggalkan kampung halaman saya, pergi ke Jakarta, mengadu nasib di Jakarta. Bagaimana kita pulang kampung ke daerah kita bisa mempunyai manfaat sebesar-besarnya. Dan hari ini bersama dengan 23.000 Mitra Samira se-Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, bahkan kita semuanya insya Allah di sini menjadi salah satu perawi sejarah pembebas Palestina insya Allah. Amin. Bapak Ibu, ini yang menjadi alasan kuat kenapa kita harus sukses di Samira. Kenapa kita harus menjadi orang yang qawiul jism, fisik kita harus kuat. Qawiul fikr, otak kita harus kuat, cerdas. Seperti Nabi Daud yang diberikan bastatan fil ilmi wal jism. Mereka kuat akalnya dan kuat fisiknya, juga kuat dompetnya. Setuju? Setuju. Sepakat. Berarti yang setuju ngantuk ya. Setuju sepakat? Sepakat setuju. Berarti kita harus meningkatkan 2, Pak. 1, kapasitas ruhiyah kita, kapasitas otak kita, kapasitas fisik kita. Setuju? Alhamdulillah, kakak semua. Yang kedua, kita juga harus meningkatkan isi tas. Setuju? Ngertos betul, Pak? Isi tas. Bukan cuma kapasitas, tapi juga isi tas. Ibu-ibu tahu isi tas apa, Bu? Apa, Bu? Oh, ibu-ibu ngerti banget, Pak. Bapak ngerti betul isi tas. Fulus, apakah? Jadi kita harus tingkatin dua-duanya, Pak. Kapasitas kita ditingkatin, isi tas juga kita tingkatin. Setuju? Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Bapak Ibu hari ini sudah berada di keluarga besar Samira Travel. Bagaimana kita semuanya hari ini sudah punya usaha, sudah punya bisnis, sudah punya usaha yang kita bisa jalani. Setelah Bapak Ibu kemarin bergabung, hari ini ingin saya sampaikan bahwa cari bisnis, ngerjain bisnis itu bisnis yang harus bisa kita scale up. Apa itu kita scale up? Scale up itu artinya skala.
skala. Skalanya diapain? Skalanya di Naikkan. gedein. Skalanya di gedein. Skalanya di gedein. Besarkan. Dek 12. Slide 12. Kita gedein. Jadi Bapak Ibu, bisnis itu ada yang nggak bisa digedein, Pak. Kayak ayam kate, ngertos ayam kate, Pak? Ayam kate itu kita openi, kita kasih pakan, dikasih por, pakannya sama dengan ayam Bangkok. Dengan ayam Bangkok itu sama pakannya. Dikasih pakannya juga sama 3 kali. Kandungan proteinnya sama, tapi hasilnya berbeda. Kenapa, Pak? Karena ayam kate dikasih makan 3 kali sehari, dikasih pur, PK-nya 16, itu tetap aja, Pak. Udah 3 bulan, udah setahun, segitu aja. Halo? Iya. Hai. Gitu, Pak. Itu namanya ayam kate. Bisnis juga sama. Ada teman saudara kita, bisnis udah sampai 10 tahun, Pak. Di pojokan kios itu aja. Lama-lama malah hilang bisnisnya. Pak, itu Sumarto mana sekarang? Kiosnya udah disewain, Pak. Bisnisnya ditutup, bukannya gede. Begitu aja, malah kecil, Pak. Mengkarat aliasnya. Halo? Nah, Bapak Ibu, nyari bisnis itu harus bisnis yang bisa di scale up, digedein. Bisnis umroh ini bisnis yang bisa digedein. Kalau kita ada usaha yang lain, itu gedeinnya itu juga pakai biaya yang banyak. Contohnya kalau kita bisnis, waktu itu ada mitra yang bisnis motor bekas, mokas. Bukan mobil cash ya, Pak ya, mokas. Jangan ada yang tersinggung ya. Mokas, motor, mobil bekas. Mokas bukan mokes nih. Dia punya 15 saja, itu harus punya tempat yang gede. Ketika dia mau gedein bisnisnya, dia harus punya tempat yang lebih besar lagi. Maka hari ini ketika saya lagi belajar menyelidiki bisnis sembako, itu butuh gudang. Yang gudangnya ini banyak betul, Pak, buat nyimpennya. Bahkan buat nyewa gudangnya atau kita bikin gudang, itu kita butuh modal yang lebih besar lagi, teman-teman sekalian. Maka bisnis travel umroh, bermitra di travel umroh itu bisnis yang bisa digedein tanpa harus kita punya ruko, betul? Wah, Surabaya ini Pak, rukonya muahal ya. Berapa yang bagus-bagus? 150 juta, 100 juta, Masya Allah. Terus balik duit, ya apa? Kan gitu ya. Bagaimana balikin modalnya, Pak? Buat sewanya itu udah luar biasa. Nah, Bapak Ibu punya usaha ini nggak harus sewa ruko, nggak harus bikin surat izin usaha yang susahnya minta ampun, nggak harus ini domisili di tipe R atau tipe K, nggak usah. Bapak Ibu bisa di kantor masing-masing. Dan untuk nyimpen produk umroh ini, Bapak Ibu tidak perlu gudang. Betul? Ada, Pak, yang gajinya itu di Samira, penghasilannya 200 juta, Pak, sebulan. Masya Allah. Ada yang 500 juta, Pak, sebulan. Itu nggak pakai kios, nggak pakai ruko, nggak pakai izin ribet, ngerjainnya bisa di rumah, kerjanya sarungan, gajinya karungan, tepuk tangan.
Saya ulang ya. Kerjanya, Saringan. gajinya, Karungan. kerjanya dasteran, tiap hari ada Jadi Pak, kalau jamaahnya itu satu abis kata orang Madura. Abis. Satu abis Pak. Itu nggak usah nyimpen kita. Satu abis, duitnya nggak kelihatan. Sudah punya penghasilan 160 juta. Tahu, Pak. Keren apa keren banget? Keren. Nggak kelihatan Pak, meskipun naik motor protok otor gitu ya. Tapi itu omsetnya miliaran, Masya Allah. Allah. Nah, inilah yang saya maksud dengan scale up, bisa digedein. Ada bisnis yang kita kasih pakan empan, modalnya gede segitu-gitu aja. Tapi juga ada bisnis yang bisa digedein. Yang pernah ikut scale up di Solo, hari ini materinya berbeda. Saya ingin sampaikan bagaimana agar kita bisa gedein apa namanya? Gedein bisnis kita. Apa yang digedein? Yang digedein yang pertama adalah targetnya. Yang digedein apa? Targetnya. Yang digedein apa? Targetnya. Maka Bapak Ibu, biar kita sampai di target, target itu harus tertulis. Target itu harus tertulis. Dan target itu harus bisa dirasakan oleh panca indera kita. Saya ulang ya. Target itu harus ditulis dan bisa dirasakan oleh panca indera kita. Ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu, survei membuktikan bahwa orang yang bisa mencapai target, yang target itu ditulis, targetnya ditulis kok. Meskipun targetnya ditulis, survei membuktikan bahwa yang tercapai itu hanya 60%, Bapak Ibu. Apalah yang terjadi kalau Bapak Ibu tidak pernah punya target dan tidak pernah menulis target itu? Nggak ngerti lah. Saya kenapa ya? Setiap kali saya pergi ke Saudi, bukan saya pintar bahasa Arab, tapi makin pintar bahasa Madura. Soalnya ketemunya sama mau tahu nggak ya Pak? Orang Bekasi, orang Manggaran, teman. Bapak Ibu, kenapa saya langsung duduk saya nyala di sini? Ada orang Madura langsung saya lupa. Aduh ampun deh, lututnya ini kayak kuat banget. Tepuk tangan buat Madura. Makan sate. Ya, jadi skalanya itu nggak skala 1 tambah 1 enggak, Pak. Namanya skala eksponensial. Eksponen itu apa? Eksponen itu akar pangkat, Pak. Makanya Samira Travel itu harus diikuti. Kenapa? Dulu jamaah Samira yang pertama itu cuma 200 jamaah saja. Habis 200 jamaah bukannya 400, bukan 600. Habis 200 jadi 100. Habis 100 lagi. Tapi 2018 kita bikin itu namanya take off. Saatnya kita terbang untuk take off. Tahun 2018 ternyata dari 200 bukan menjadi 600, menjadi 1000. Tahun 2018 1000. Akhir 2018 udah mulai mencapai 2000 Bapak sekalian. 2019 naik lagi di atas 1000 sampai pernah 2500 berkumpul di Madinah. Saat kita mau terbang, pandemi datang. Bukannya jadi 3000 Pak, jadi 0. Nol. Mana mau betul Pak? Gak ada
kita. Ditanya mana Nasrullah, waduh, kapan ini buka? Wallah alam nggak tahu. Tapi masya Allah, tabarakallah, bapak sekalian, saat ini, sekarang ini, umroh di Indonesia itu lagi menurun, Pak, dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu itu Pak, biasanya sebelum pandemi 2019, jamaah umroh Indonesia itu kisaran 120.000 setiap bulan. Tahun lalu 2.500 per bulan Pak. Allahu Akbar. Tahun ini kembali lagi ke 120.000. Semua bercerita tahun ini semua travel itu nurun Pak. Sepi Pak. Saking sepinya banyak tiket pesawat yang tidak laku Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata Samira ini benar-benar gila kata orang Betawi. Di saat semuanya itu pada turun, Samira Travel yang tahun lalu bulan Agustus jamaahnya cuma 2.500, Agustus bulan ini tahun ini jamaahnya berapa? 5.000 jamaah. Bulan September berapa jamaah kita? 4.500 jamaah kita. Nah, Bapak Ibu, ini namanya scale up. Menapa jenenge? Iso digedhekne, bisa bertumbuh dan namanya eksponensial. Akar pangkat, kira-kira begitu. Apa yang digedein? Targetnya. Targetnya harus digedein, Pak. Targetnya harus digedein. Targetnya harus digedein. Dan catat Pak, target ini harus bisa dirasakan oleh panca indera kita. Yang pertama, saya dulu dibilang orang gila Pak. Waktu bilang pandemi semuanya Mbak Nita bisa dicariin Red Cross ya? Semua bilang pandemi Pak, itu tiap travel nutup kantornya, karyawannya di PHK, sampai travel umroh Pak itu begitu hina. Kenapa? Travel umroh, pemilik travel umroh itu dapat paket sembako Pak dari pemerintah. Malu Pak ya. Travel umroh katanya, travel umroh dapat sembako. Waktu itu kan, waktu pandemi kan ada sembako ya. Waktu itu saya bikin apa? Meskipun lagi tiarap, umroh nggak dibuka, makannya susah. Saya meniru apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah perang Khandaq dalam kondisi diboikot sama Yahudi dan Bani suku Aus, Khazraj, semuanya berkolaborasi, koalisi merangi Rasul. Maka saat kondisi yang paradoks itu, luwe Pak, mangane boten enten sampai nusul oleh warnanya hijau, songkong mangane hijau-hijau toh. Sampai sendale sahabat ya wis rane panganan sendale digawe kerupuk. Saat itu juga Rasulullah menyampaikan apa? Sesuatu yang bertolak belakang. La taftiyannahum Konstantinia. Allahu Akbar. Dipecah batu. Jebret. La taftiyannahum Konstantinia. Insyaallah hari ini perut kita memang kosong. Hari ini memang kita susah. Tapi insyaallah Konstantinopel akan kita taklukkan. Allahu Akbar. Gitu Pak. Nek awake dhewe jadi pasukan Rasulullah mana ya? Orang tengah kencok jare wong. Jare wong Purwokerto tengah kencok. Ngomongnya gani-gani yang gede-gede. Nah, Bapak Ibu, waktu itu saya sampaikan apa? Ini Red Cross ya? Red Cross apa namanya? Let's line. Saya nggak mau kalah, memilih untuk terus melawan kemustahilan. Meskipun pandemi itu bikin kita semua tiarap, saya bikin lagu namanya Let's Line. Ya, ini ya Pak. Ini Samira dahsyat ini pasti.
Oh, ini sambilan dahsyat. Biasanya yang suka tampil ini Mbak Ahmad. Tepuk tangan ke sambilan dahsyat. Terima. Saya bikin lagu apa? Meskipun pandemi ini bikin kita sekarang. Akhir. Ayo naik, terus naik, tetap naik, menjadi terbaik. Ayo naik, Terus naik, tetap naik, menjadi terbaik. Pak, setan bisikin saya. Naik kemana lo? Pandemi begini naik-naik aja ya kan? Kapan umroh dibuka? Nggak bisa jawab kita Pak. Tapi waktu itu kita tetap ayo naik. Terus. Ada. Ini nanti ilmunya nggak seperti bahas. Semua adalah pejuang, jiwa kita adalah pemenang. Jangan takut akan semua ujian, kita hadapi Dengan keimanan, teruslah berani dan berjuang, teruslah mendaki dan bertahan. menjadi pemimpin travel Indonesia bersama Samira. Kita genggam dunia. Mati dulu deh. Menjadi pemimpin travel Indonesia. Ngelindur loh. Ngaco aja ngomong. Pandemi, umroh gak ada, makan aja susah, dikasih sembako. Menjadi pemimpin travel Indonesia bersama Samira, kita genggam dunia. Terus lanjut deh. Udah biarin apa aja, dapet aja pokoknya. Yakin aja sama target besar kita. Siap? Yakin? Yakin sama target besar kita? Dimasukin di otak terus Pak, biar gak ingat, biar gak lupa. Ayo naik, terus naik aja. Terus Ayo naik, ngajak turun Pak. tetap naik, menjadi terbaik. Ayo naik. Terus naik, tetap naik, menjadi terbaik. Nih, buatlah segala desamu dan lawanlah rasa kesamu. kita adalah pejuang Baitullah. Teruslah bergerak Karena Allah. Yuk pulang Pak semuanya. Bareng-bareng ya semuanya ya. Ayo naik. Semuanya bapak-bapak Pak. Terus naik, Tetap naik, menjadi terbaik. Berdiri. Ayo naik, terus naik, tetap naik, menjadi terbaik. Maunya ngajak kita turun Bapak Ibu. Ayo naik, terus naik, tetap naik, menjadi yang terbaik. Ayo naik, terus naik, tetap naik, menjadi yang terbaik. Ayo naik, terus naik, tetap naik, menjadi yang terbaik. Pak, itu rekamannya masih ada. Kita hari ini memilih untuk melawan kemustahilan itu. Dan hari ini kita kuatkan determinasi kita. Kita terus yakin, kita terus kuatkan tekad kita. Insya Allah di ujung lorong gelap pandemi ini, kita insya Allah akan melihat indahnya pelangi itu. Dan ketika nanti umroh dibuka, insya Allah kita menjadi orang yang pertama ke Baitullah. amin. Saya tanggangin Pak. Ozi. Ini pandemi nggak tahu kapan selesainya. Tiba-tiba Pak, umroh dibuka Pak. Dan alhamdulillah. Mana lagi?
Katanya biasanya deh. Alhamdulillah. Masya Allah yang bahagia waktu kita pertama kali meramaikan kembali Baitullah yang sudah setahun nggak ada orang yang tawaf. Sampai saya menyaksikan askar itu menangis, Pak. Sudah lama mereka nggak mendengarkan Inna Safa wal Marwata min syairillah. Setahun sepi tidak ada orang yang menggunakan itu. Dan Allahu Akbar walillahil hamd. Di saat tidak ada satupun orang di depan Ka'bah itu, hanya satu garis itu orang yang tawaf itu adalah orang-orang yang dari Indonesia, dan itulah travel Samira, Bapak Ibu sekalian. Penyakit kita ini adalah penyakit nggak yakin. Penyakit kita ini adalah penyakit ragu-ragu. Penyakit kita ini adalah penyakit gelisah, Bapak Ibu sekalian. Maka kita disuruh minta sama Allah setiap pagi, setiap sore. Kita minta karena apa? Diri kita pun nggak